Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tentang ibadah tidur siang, ya. Amaliyah dari para penghuni surga, sehat dan insya Allah berpahala. Mungkin bagi sebagian besar kita tidur siang ini bukan ibadah, ya, sehingga kemudian jarang mungkin orang yang mau melakukannya. Paling anak-anak tuh disuruh tidur siang daripada bermain ke sana kemari, kemudian malam harinya sulit disuruh untuk belajar, ya. Tapi kalau orang dewasa mungkin biarpun sedang hari libur, ya, biarpun sedang pandemi bekerja dari rumah saja, tetapi jarang mungkin yang mengerjakan ibadah tidur siang ini. Dan mungkin kita juga jarang mendengarkan tidur siang ini dibahas di majelis-majelis taklim, ya. Karena umumnya di majelis taklim yang dibahas tentang tidur itu adalah tidur ketika berpuasa sebagai sebuah ibadah. Biasanya momentumnya diceramahkan oleh para dai pada saat bulan Ramadan, ya. Padahal dalil-dalil atau hadis yang membahas tentang tidur ketika berpuasa sebagai ibadah itu diantara para ahli hadis terjadi perbedaan pandangan tentang kesohihan hadis-hadis yang mengaturnya, ya. Nah, tetapi secara umum ketika kita tidur siang setiap hari pun, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, itu adalah ibadah dan diperintahkan dengan hadis yang berderajat sahih. Dan tidak ada perbedaan pandangan di antara para ahli hadis untuk menilai bahwa hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih, ya. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini, satu yang ingin saya sampaikan bahwa tidur siang itu adalah amaliyah dari para penghuni surga. Jadi di surga itu juga orang melakukan istirahat atau tidur di siang hari, ya, atau yang sering kita sebut di dalam ilmu fikih sebagai qailullah, ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Furqan, ya, ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ashabul jannati yawma izin khairum mustaqarra wa ahsanu makila. Jadi penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya, ya, atau tempat tidur siangnya, ya. Nah, adapun perintah, ya, yang memerintahkan kita untuk mengerjakan tidur siang, sehingga kemudian tidur siang ini bisa disebut juga sebagai sebuah ibadah karena diperintahkan, ya, adalah sebuah hadis, kilu fa inna syayatina la takilu. Tidurlah, qailullah, ya, atau tidur siang, karena setan tidaklah mengambil tidur siang, ya. Nah, jadi ini perintahnya. Artinya apa? Orang yang tidur siang itu aman dari gangguan setan karena setan tidak mengganggu orang yang tidur siang, ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa dengan tidur siang itu akan memberikan banyak manfaat kepada diri kita, ya. Orang yang secara rutin mengerjakan tidur siang, di dalam begitu banyak penelitian juga sudah ditunjukkan bahwa akan memperbaiki mood, ya, atau perasaan seseorang, ya, sehingga orang yang rajin tidur siang bisa tidur siang dengan baik, tapi tidak lama-lama, ya, mungkin antara setengah jam sampai 45 menit setiap hari, ya, itu akan memiliki perasaan yang lebih baik sehingga dia menjadi terlihat lebih sabar, ya, ketika berinteraksi dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, ya. Kemudian juga penelitian menunjukkan bahwa tidur siang itu akan memperbaiki konsentrasi, ya, termasuk juga memperbaiki kemampuan kita untuk menghafal atau mengingat sesuatu, ya. Dan
Yang pasti orang yang rajin tidur siang itu lebih mudah untuk bangun mengerjakan ibadah sholat tahajud. Jadi dia sebuah ibadah, sebuah sunnah yang dianjurkan, dan dia mendukung ibadah yang lain. Ya, jadi apalagi orang yang pengen ngaji di sore hari itu juga akan merasa lebih tenang, bisa berkonsentrasi kalau di siang hari dia sudah melakukan qailullah atau tidur siang terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira jam berapa yang paling baik untuk mengerjakan tidur siang? Memang para ulama berbeda pandangan antara yang mengatakan ya sebelum masuknya waktu zuhur atau setelah masuknya waktu zuhur. Saya pribadi mengikuti pendapat dari misal Imam Al-Munawi yang mengatakan bahwa waktu tidur siang itu adalah setelah mengerjakan sholat zuhur ya. Karena kalau belum sholat zuhur, khawatirnya nanti ketidurannya terlalu lama, mungkin karena terlalu nyenyak, sehingga sholat zuhur di awal waktunya tidak bisa didapatkan. Jadi waktu terbaik mengerjakan tidur siang tadi atau qailullah tadi adalah setelah kita mengerjakan sholat zuhur ya. Nah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah sebelum tidur ya. Seperti halnya doa yang kita bacakan sebelum kita tidur di malam hari agar tidur siang kita betul-betul bernilai ibadah di hadapan Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.